dengan kondisi perang cyber yang terjadi sekarang itu, tidak perlu pengumuman. Karena perang itu sudah dilakukan secara pelan-pelan dan melalui penyusupan. Dengan cyber itu caranya bagaimana mematikan dulu jaringan internet, jaringan cyber negara lain, baru lakukan serangan. Guys, ini sekarang kita ini dunia sedang bergejolak, ditandai dengan Timur Tengah. Israel mengindahkan statement-statement kepala-kepala negara, dan Israel tidak mempedulikan PBB sekalipun. Dia terus menghantam Hizbullah. Lebanon menjadi membara. Bahkan Iran kemarin sudah melakukan serangan balik, Hizbullah juga. Nah, sementara di belahan Eropa sampai detik ini guys, Rusia sama Ukraina masih terus berlangsung tanpa kita tahu akan berkesudahan kapan. Maka dari itu wajar kalau kemarin itu dalam pidatonya Presiden terpilih Prabowo Subianto itu mengangkat temanya dunia diambang perang. Dan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu untuk mengantisipasi situasinya. Bukan mungkin dalam konteks berperang, tetapi konteksnya adalah kuat secara ekonomi, tetapi yang jangan dilupakan kuat secara pertahanan militer. Nah, ini kita seperti biasa ada Slamet Ginting, pengamat politik dan juga militer dari UNAS. Dan Bapak Ule Sulaiman Sakib. Dari mana, Le? Dari mana? Dari mana aja? Lu pertanyaannya dari mana aja? Yang jelas background kita semua nih jurnalis nih, guys. Oke, gimana, Ting? Kami menunggu perintahmu, Jenderal. Kenapa lu pakai pembuka itu? Loh, ini kan tadi pembukaannya Presiden terpilih Prabowo. Betul. Situasi dunia diambang perang. Maka semuanya menunggu perintah. Perintah perang. Dan ternyata sekarang perang itu tidak lagi perlu pengumuman. Kan ada aturan main gitu, bahwa perang itu harus diumumkan. Harus ada pernyataan. Dengan kondisi perang cyber yang terjadi sekarang itu, tidak perlu pengumuman. Karena perang itu sudah dilakukan secara pelan-pelan dan melalui penyusupan. Dengan cyber itu caranya bagaimana mematikan dulu jaringan internet, jaringan cyber negara lain, baru lakukan serangan. Itu yang terjadi ketika Iran ini melakukan serangan balasan kepada Israel. Di jamming semua itu. Maka drone-dronenya nggak berfungsi juga, radarnya nggak berfungsi, baru diserang. Yang kedua kali itu pager ya? Di Lebanon. Di Lebanon kan? Iya, betul. Jadi memang sudah perang cyber. Dan itu jelimet loh, itu yang pager tuh jelimet sekali itu kan? Iya. Kalau kemarin semuanya membahas perang generasi kelima, sesungguhnya ini sekarang sudah langsung lompat nih. Perang generasi ke-6. Karena bagaimana Rusia menyerang Ukraina, itu juga pola peperangan baru di dunia. Pola peperangan baru. Jadi sekaligus nih uji coba. Bagaimana kalau kita tidak memiliki kekuatan cyber yang kuat, maka negara itu akan segera runtuh. Sekarang seluruh dunia sudah ada kekuatan militer dunia, ada di Indo-Pasifik, NATO ya. Amerika, Inggris, Prancis gitu.
Kemudian juga Cina udah siap-siap. Cina udah mengukur nih, sudah mengukur dirinya bahwa saya sanggup melakukan melempar peluru kendali antar benua. Korea aja udah bisa, uji cobanya berhasil nih, Korea Utara. Korea Utara. Nah, maka kenapa ini akan ada atau satu jengkal lagi terjadi perang dunia ketiga, itu masuk akal. Nah, dan terutama memang terjadinya itu di Timur Tengah. Di Timur Tengah kenapa? Karena sumber energi semuanya ada di situ. Jadi rebutan sumber energi, makanya Timur Tengah itu bisa menjadi tolak ukur perang dunia ketiganya dimulai dari sana. Semua rebutan sumber daya alam. Kalau misalnya kayak gitu, kenapa misalnya Libanon, Libanon, perebutan Libanon? Oh, Kan kalau misalnya sumber energi berarti kita hanya bicara soal Arab, kita bicara Iran, iya. kita bicara Irak, kita bicara Jordan. Tapi kan kita ini Libanon ini nih pusat. Itu penjelasannya adalah Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, Houthi di Yaman, itu adalah proksi Iran. Maka Israel merasa ini harus digempur. Nah, dalam satu rangkaian Hizbullah menyerang Israel, melakukan pembalasan, maka ini tadi bisa lihat bahwa ini proksinya Iran ini karena diserang Israel, maka saatnya Iran itu menyerang balik. Ini peristiwa siapa tokoh Hizbullah, tokoh Hamas yang gugur di Iran itu kan sudah sekitar 1,5 bulan yang lalu terjadinya. Ditunggu-tunggu nih kapan serangan balasan itu. Ya sekarang tepatnya. Tapi kan serangan balasan belum dilakukan, malah tokoh Hizbullah yang tewas kemarin itu. Iya, makanya karena ini udah 2, nggak bisa dibiarkan ini. Nggak bisa dibiarkan. Jadi serangan balasan itu sambil menunggu serangan-serangan Iran, serangan balasan Iran atau serangan Israel pasti menunggu dewa-dewanya di atas. Sudah ada sinyal. Jadi nggak mungkin Iran itu melakukan serangan balasan ke Israel kalau tanpa ada lampu hijau dari Rusia, dari Cina. Nggak mungkin. Sama dengan Israel kan. Ya. Jadi intinya kan semua negara besar punya kepentingan. Persis. Ada China, kekuatan baru yang luar biasa. Ada Rusia, ada Amerika. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Prabowo bahwa dunia diambang perang dan kita harus bersatu untuk mengantisipasi apa? Peperangan ada di luar sana. Iya. Bung, sekarang kan perang nuklir. Jadi bukan berarti pasukannya ada di negara itu, enggak kan? Jadi tinggal pencet knop jeger masuk ke Indonesia dan segala macam. Dan kita udah harus memikirkan itu sekarang. Memikirkan membentuk angkatan cyber ya untuk kemudian bisa menangkal itu. Menangkalnya adalah jadi perangnya itu sudah harus bisa menangkal cybernya Amerika. Jadi ini perlu anggaran yang luar biasa, perlu sumber daya manusia yang luar biasa, perlu juga rekrutmen yang biasa karena ilmunya tinggi sekali. Tapi kan persoalannya gini nih, ini tantangannya Prabowo berat ini ya, Lea. Berat. Jadi coba bayangin ini, belum apa-apa kita soal cyber ya. Iya. Kita kan lemah sekali. Iya. Berkali-kali kita dibobol dan tidak ada penyelesaian apa-apa. Iya. Bahkan yang kemarin pun kita tidak dapat itu mengungkap siapa nih otaknya. Iya. Dan terakhir malah NPWP. Ini bangsa ini katanya cerdas-cerdas, ada Kominfo, ada Badan Cyber, ada polisi di cyber juga, divisi cyber. Nah, terus ini angkatan keempat lagi nih, cyber lagi nih. Iya.
Ini kan PR gede nih. Iya. Ya. Karena itu menurut saya memang sudah saatnya kita tidak lagi berpikir dikotomi sipil militer nih. Dalam kondisi perang seperti ini, kita harus merekrut. Ini kalau cyber itu kan bukan berarti seperti pasukan infanteri yang dengkulnya kuat gitu kan. Ya. Tapi dia duduk di meja menganalisis, dia harus berada di negara lain. Jadi artinya kita harus rekrutmen orang-orang yang punya kemampuan IT luar biasa. Ya. Karena sudah bicara cyber itu adalah perang global. Ya, tapi kan kita sendiri kan tidak punya undang-undangnya. Jadi gini, apa fungsi cybernya Kominfo? Apa fungsi cybernya Badan Cyber? Iya. Apa fungsinya di kepolisian? Nah, terus gimana cara kerjanya? Ini kan kita belum punya ini nih. Nah, Untuk menjadi ini benar-benar sebuah kekuatan yang terorganisir. Nah, sekarang muncul lagi cyber di angkatan keempat cyber ya. Keempat. Cyber. Nah, yang lain adalah pertanyaannya di TNI. iya. Cyber keempat ini lebih di mana nih? Apakah dia lebih bermain misalnya di dalam bentuk teknologi drone? Iya. Atau apapun ya? Atau ini lebih cyber? Iya. Atau apa? Perang opini? Gua ngelihatnya gini nih, kalau gua ya, Iya. Israel dan para dewanya Amerika segala macam mencoba mengkotakkan perang ini bukan lagi perang agama. Jadi bahasanya nih, bahasa kasarnya, Israel, Amerika dan kawan-kawan sedang melawan Syiah. Ya. Kotakin. Maka kemudian wajar ketika Arab Saudi dan negara-negara lain berhati-hati masuk. Konteksnya tuh. Tidak terlibat di dalam peperangan ini. Oke lah orang mengatakan ada keterlibatan Amerika, tetapi kelihatan Israel mengobarkan itu. Yang diserang kan hanya Iran dan proksinya kan. Iya. Artinya yang diserang dalam tanda petik kelompok Syiah. Iya. Makanya Iran juga tidak meminta ke Timur Tengah kan. Iran kan bahasanya minta bantuannya ke Cina dan Rusia. Iya. Yang notabene secara itu hubungannya bukan ideologis. Iya. Tapi lebih ekonomis. Nah pertanyaan gua, bagaimana Indonesia? Kalau buat gua ya, mohon maaf banget dengan kondisi kita saat ini. Emang ada yang menyerang kita Kalau saat ini? ya. Yang kedua, 10 tahun pemerintahan kemarin, kalau buat gua tidak ada satupun yang mikirin pertahanan dengan baik ya, dengan baik dan benar. Bukan tidak ada satupun lah. Konsentrasinya tidak di situ. Iya. Ya. Sehingga ketika ngomong perang Timur Tengah, ancaman perang dunia ketiga dan sebagainya, kalau buat gua, apa sih yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk menghentikan itu? Ya. Kekuatan kita tidak cukup kuat loh. Ya. Maka gua mengatakan apa yang dikatakan oleh Prabowo benar. Dunia diambang perang, benar. Kedua, Prabowo mengatakan sebagai presiden terpilih, maka saatnya kita bersatu. Itu amat sangat benar. Pertanyaan berikutnya adalah buat gua, bagaimana para politisi ini menerjemahkan itu? Kita bersatu itu. Iya. Dan gua tidak nangkep. Setidaknya dalam momen pelantikan DPR. Ya. Gua tidak nangkep. Ada apa? Sense of emergency itu. Ada sense of persatuan itu gua nggak nangkep di dalam pelantikan DPR kemarin. Padahal pesan dari presiden terpilih adalah dunia diambang perang. Yang kedua, saatnya kita bersatu. Ya. Tetapi dalam pelantikan DPR, gua tidak nangkep. Bagaimana sense of emergency dari Prabowo? Dunia diambang perang, saatnya bersatu. Bagaimana Prabowo menerjemahkan kabinet akan selesai di tanggal 15, 5 hari sebelum pelantikan. Iya. Buat gua, Prabowo komit dengan kalimatnya. Sense of emergency dia tunjukkan.
5 hari sebelum dilantik kabinet sudah terbentuk. Nah itu gue nangkep ya. Jadi kalau buat gue justru peran para penguasa saat ini, para politisi itu harus ditunjukkan kepada rakyat bagaimana sense of emergency, sense of bersatu. Coba akibatnya Perang Dunia Ketiga apa? Taruhlah tidak melibatkan kawasan Asia. Taruhlah gitu ya, adanya di Timur Tengah. Lu kebayang dong pasokan minyak? Ya. Lu kebayang dong pasokan gandum? Lu kebayang dong pasokan segala macam? Tapi kan lu bisa lihat ya harga minyak ya. Harga minyak stabil loh, malah turun nih. Belakangan turun ini nih. Jadi korelasinya ya, kalau misalnya pusatnya itu hanya di Lebanon, ini nggak akan berdampak gede nih. Iya. Tetapi bayangkan kemarin karena transportasi tidak akan tetap aman. Iya, bayangkan produksi aman. Ketika rudal-rudalnya Houthi menembak Laut Merah. Nah, baru itu berhenti. Iya. Seluruh jalur laut berhenti. Iya. Bayangkan kemarin ketika tentara-tentara yang proksinya Iran di Irak udah mulai nyerang. Nah, menurut gua itu yang harus diterjemahkan ke kita nih. Ya, terjemahannya gini. Kemarin itu ada yang gua highlight ya dari statementnya Prabowo. Dia bilang untung kita negara non-blok. Dia bilang untung negara non-blok. Yang kedua, kita juga sebagai negara yang berpengaruh di OKI. Sebagai negara non-blok. Apa yang jadi gini maksud gue. Prabowo ini kan pasti akan mengupayakan dia ingin berperan untuk pasti mendamaikan dunia. Iya. Satu. Yang kedua, dalam negeri dia harus mengatakan dua hal, kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Nah, ini terjemahannya kayak apa? Iya. Jadi betul tadi, karena ini perang global, isu sektariannya, ya kan? Isu sektarian atau Sunni Syiah itu dimunculkan. Artinya memang supaya bahwa ini perang, ini memerangi Syiah. Nah, kan di satu sisi sekarang Arab Saudi kan sudah membuat kebijakan politik yang luar biasa tentang Palestina ini. Ya. Tawaran dua negara kan? Iya, bahwa bukan. Kita harus membantu Palestina karena memang Israel itu sudah melakukan penjajahan. Nah, sudah mulai ketemu nih bahwa Sunni dengan Syiah itu bersatu ya. Karena isunya adalah ini penjajahan. Karena Israel juga sudah tidak bisa dinasehati. Nah, Perang Dunia Ketiga itu berpotensi terjadi kalau Amerika Inggris tidak lagi bisa menasehati Israel. Nah, Amerika dalam kondisi Joe Biden sedang lemdak. Bebek lumpuh nih menjelang. Ya kan? Nah, ini juga posisinya adalah Amerika di mana, terus bagaimana Joe Biden akan mengumumkan mendukung Israel. Tapi di sisi lain kita tahu mereka sudah ada di Laut Merah gitu kan. Nah, ini kan salah satu yang diserang Houthi adalah ini kan. Supaya jangan masuk ke wilayah itu. Nah, lagi-lagi sekarang kalau bicara cyber, maka perang global, perang teknologi, mungkin Amerika punya kemampuan itu ya. Tapi kalau perang fisik konvensional itu, saya nggak yakin Amerika punya kemampuan seperti Rambo di Vietnam itu kan. Seorang Rambo ya. Iya, dia selalu menang di Hollywood di Hollywood. Nah, kembali ke konteks Indonesia. Nah, begini. Saya kok melihatnya mirip seperti pada saat Indonesia akan merebut Irian Barat. Ya. Maka Soekarno membentuk Departemen Hankam di mana polisi dimasukkan ke angkatan keempat, ya kan? Jadi masuk dalam angkatan bersenjata. Saya kira ini ada tanda-tanda bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memasukkan polisi di situ sebagai bagian dari ABRI juga. Maka angkatan cyber ini menjadi angkatan kelima, termasuk merekrut dari kepolisian, dari Badan Siber Sandi Negara. Ini karena kita harus berpikirnya bahwa dalam konteks global ini
kita agak kesulitan dengan komposisi sebagai negara non-blok. Kita mau minta bantuan siapa, gitu kan? Sementara dalam perang cyber ini kan tetap Amerika, Inggris, dan Prancis di satu sisi, kemudian Rusia, Cina. Kita pakai teknologi yang mana? Kita belum punya. Gua ngelihatnya bahkan ini bro, gua ngelihatnya dalam konteks logistik ya. Iya. Kita nggak boleh jadi nggak perang dan tidak terlibat dalam perang bersenjata. Iya. Tetapi tadi ketika ekonomi dunia terganggu, pertanyaan gua adalah logistik kita cukup berapa bulan? Iya. Hitungannya cuma 3 bulan dan hitungannya ya. 2-3 bulan. Kan 3 bulan. Dari mana? Cadangan logistik. Oh. Logistik itu kan pangan gitu ya. 3 bulan loh. Kita nggak perang, tapi ketika terganggu berat kita. Kedua, daya beli. Harga pasti naik. Iya. Oke, minyak sekarang belum terganggu. Once ada yang kena ladang minyak, Iya. once salah satu negara terlibat, negara Arab terlibat, pasti naik. Pasti naik harga minyak. Sama kan sekarang ada imbauan dari BI supaya masyarakat berbelanja. BI lupa, uangnya dari mana rakyat mau belanja? Kan gitu. Daya beli turun. Daya beli turun. Nah, di satu sisi cadangan pangan kita itu yang kemungkinan akan dimanfaatkan untuk bansos kan, Agustus, Oktober, Desember. Nah, di pilkada ini akan banyak nih memanfaatkan di Oktober ini buat kampanye. Yang paling bahaya buat Indonesia, yang paling bahaya menurut gua, ketika ini ditarik menjadi persoalan agama, perang di sana itu. Iya. Itu paling bahaya. Iya. Karena terjadi konflik sosial. Iya. Makanya kalau gua ngelihat pesannya tadi, saatnya kita bersatu itu perang di sana itu kita jangan ngelihat agama, tapi ngelihat tragedi kemanusiaan. Iya, betul. Dan itu jauh lebih efektif. Gua ngasih contoh misalkan. Iya benar terganggu perusahaan-perusahaan yang diindikasikan ada kaitannya sama Israel di Indonesia terjadi Iya. Penolakan lah. Memang terganggu. Tapi tidak sampai tutup kan? Iya. Tetapi di negara lain seperti Australia segala macam tutup Pak. Iya. Perusahaan kopi yang ada kaitannya sama Israel tutup. Iya. Padahal Australia bukan negara Islam. Ya. Dan bukan mayoritas Islam. Tapi kenapa bisa tutup? Karena pesan mereka adalah kemanusiaan. Iya, betul. Peristiwa Palestina adalah peristiwa kemanusiaan, tragedi kemanusiaan. Itu yang komen. Iya. Zara, Starbucks, tutup Pak. Iya, betul. Di Indonesia agama nggak tutup. Iya. Dalam konteks perspektif geopolitik global ini, Asia Tenggara itu sebenarnya mengandalkan dua. Indonesia dengan Singapura. Tuh. Kalau dua ini kuat, insya Allah Asia Tenggara relatif lebih aman begitu ya. Kita teknologi informasinya Singapura pegang. Kekuatan militernya ada di kita. Kalau kawasan gua nggak punya kekhawatiran bro. Iya. Perang fisik ya, perang Iya. fisik. Tapi jangan lupa, Indonesia itu akan menjadi incaran karena sumber daya alamnya masih kuat. Perang ini antara lain perebutan sumber daya alam, kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Ya. Begitu. Oke, jadi guys, kelihatannya PR terbesar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, begitu tanggal 20 dilantik, dia sudah menghadapi Nggak bisa lebih cepat apa? Hah? Nggak bisa lebih cepat apa? Dia punya sebuah PR yang sangat besar, sudah dihadapkan dengan masalah besar. Satu adalah kemungkinan perang dunia kedua. Nanya. Ketiga, Mau nanya, Prabowo dilantik di mana ya? nah itu dia di Jakarta dong, Le. Jakarta. Padahal Jakarta bukan ibu kota menurut undang-undang. Dia dilantiknya harus di ibu kota. Lah, kan undang-undangnya belum, Le. Undang-undang apa? Kepresnya belum ditandatangani. Undang-undang DKJ udah berlaku dan. Nah, UI itu juga. dia itu. UI juga nggak sah dong. Kenapa? Karena UI harusnya di ibu kota negara. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?